Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang menulis teks berita. Adapun langkah-langkah menyusun berita adalah yang pertama, penemuan peristiwa atau kejadian. 2. Pencarian sumber berita. 3. Melakukan wawancara. 4. Pencatatan hal-hal penting. 5. Penyusunan berita. Langkah-langkah menyusun berita. 1. Penemuan peristiwa atau kejadian. Isi berita berkaitan dengan peristiwa aktual. Jika tidak ada peristiwa kriminalitas, bencana alam, dan kejadian mendadak lainnya, pencari berita perlu menangkap kegiatan-kegiatan unik di masyarakat. 2. Pencarian sumber berita. Penulis berita harus dapat menemukan tokoh yang mampu memberikan informasi secara tepat atas peristiwa yang akan diberitakan, agar isi berita tersebut akurat. 3. Wawancara. Wawancara dilakukan oleh penulis berita untuk memperoleh fakta tentang data atau proses kejadian. 4. Pencatatan hal-hal penting. Selama proses pencarian informasi, penulis dapat dipandu dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa atau disebut dengan adik simbal. 5. Penyusunan berita. Pada hakikatnya harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Selain itu, penyusunan berita harus memperhatikan struktur, kebahasaan, dan unsur-unsur berita. Sekarang kita belajar bersama-sama menulis teks berita. Menulis teks berita harus sesuai dengan struktur teks berita. Kepala berita atau judul. Perguruan tinggi boleh lakukan ujian sendiri. Kemudian teras berita atau lead. Jakarta. Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi Fasih Jalal menyatakan perguruan tinggi dibolehkan tidak menggunakan program seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB. Penerimaan mahasiswa bisa dilakukan dengan penelusuran bakat, tes terbatas di universitas, atau menerima bibit unggulan di sekolah. Sekarang kita masuk kepada tubuh berita atau body. Contoh dalam paragraf, namun jika menerima mahasiswa lewat jalur universitas, nilai ujian nasional dapat menjadi tolak ukur penilaian. Sebaiknya tidak menguji lagi pelajaran yang sudah dilalui saat ujian nasional, kata Fasli kepada Tempo kemarin. Meski dibolehkan melakukan tes sendiri, ia melanjutkan, universitas dan pemerintah diwajibkan menjamin siswa yang pintar dan lulus ujian tidak mampu agar bisa berkuliah. Nanti beasiswa menjadi tanggung jawab universitas dan pemerintah, ujarnya. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Sugeng Mardiono mengungkapkan, perguruan tinggi yang dipimpinnya sedang mengkaji rencana keluar dari paguyuban SPMB. Rencana itu telah dibicarakan banyak pemimpin perguruan tinggi. Kami ingin mahasiswa mendaftar di perguruan tinggi pilihan, tapi tes difasilitasi oleh panitia. Selama ini semua proses ada di panitia.
Katanya saat ditemui Tempo di Selat Rembuk Nasional Pendidikan 2008, Selasa lalu. Namun, Rektor Institut Pertanian Bogor Heri Suhardianto menyatakan belum berencana keluar dari paguyuban, sebab saat ini IPB hanya memakai jasa paguyuban SPMB sebesar 30% dari total kapasitas. Adapun 60% mahasiswanya diterima melalui undangan seleksi masuk IPB atau USMI dan melalui program beasiswa penerimaan utusan daerah. Sekarang kita masuk kepada bagian terakhir penulisan teks berita, yaitu kaki atau leg. Secara umum, kata Heri, kualitas mahasiswa yang dijaring lewat USMI lebih baik. Prestasi mereka konstan dan terus membaik karena dinilai berdasarkan prestasi selama sekolah, ujarnya. Ini adalah contoh penulisan teks berita yang utuh. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.